Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Yani senang sekali dapat bertemu kembali dengan adik-adik pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat-sehat dan baik-baik ya. Adik-adik, kita mau menyapa Tuhan dengan menaikkan pujian berlimpah sukacita di dalam hatiku. Kita mau menyanyikannya dengan penuh sukacita rasa syukur. Kita mau menyanyikannya sambil berdiri. Berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian ini dengan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari. Tuhan juga sudah memberikan waktu istirahat bagi kami. Tuhan, kami mau memulai kebaktian sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengikutinya dengan baik. Pimpin juga kebaktian sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih. Adik-adik biasanya ditemanin oleh siapa sih? Ya, yang pasti adalah papa, mama, kakak, mbak, suster. Ya, tapi adik-adik ada lagi yang menemani adik-adik. Siapakah itu? Ya, Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik. Adik-adik selalu dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menemani adik-adik 24 jam. Setiap jam, setiap hari, setiap waktu. Jadi adik-adik, kalau adik-adik takut, adik-adik langsung ingat, ada Tuhan Yesus yang menemani saya. Yuk kita mau memujinya dengan menaikkan lagu Yang Jagaku Selalu. Jagaku selalu di siang malam waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Dua kali adik-adik. Jagaku selalu di siang malam waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Ya adik-adik, Tuhan sangat baik pada kita. Tuhan selalu menjaga adik-adik, Dia selalu ada bersama adik-adik. Untuk itu, kita harus bersyukur adik-adik. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang sayang pada kita, yang selalu menjaga kita. Kita mau bersyukur dengan menaikkan pujian bersyukur pada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, bersyukur. Adik-adik, sungguh kita bersyukur pada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang menjaga adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu ada untuk adik-adik. Untuk itu kita sangat bersyukur. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk adik-adik untuk mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Yuke. Kita mau siapkan hati kita supaya kita dapat mengerti apa yang diceritakan nanti oleh Kak Yuke. Yuk, aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan melipat, mata ke depan, siap mendengar. Nah, adik-adik, siapkan hati kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Yuke. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Tentunya dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi Tuhan sudah pimpin kami untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti. Terlebih lagi melakukan apa yang Tuhan firmankan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Kakak Yuke punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa yang rumahnya pernah mati lampu? Kakak Yuke juga pernah loh adik-adik. Kalau mati lampu berarti menjadi gelap. Tidak terlihat apapun. Nah, bagaimana perasaan adik-adik? Ya, takut, betul. Khawatir, ya. Nah, pertanyaan kedua nih. Bagaimana perasaan adik-adik ketika jauh dari keluarga? Misalnya nih adik-adik sudah terbiasa bersama dengan mama papa. Biasa ditemani mama papa bermain, belajar, makan. Tapi karena suatu pekerjaan, maka mama atau papa harus pergi beberapa hari keluar kota. Bagaimana perasaan adik-adik ketika mama papa berangkat keluar kota dan adik-adik di rumah sendiri? Apakah adik-adik sedih, takut, atau khawatir? Atau kesepian? Kan biasa ditemani oleh mama papa ya adik-adik. Nah, perasaan seperti itulah yang juga dirasakan oleh Yakub. Yakub dan Esau adalah anak dari Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Mereka berdua bersaudara nih adik-adik. Yakub sebagai adik dan Esau sebagai kakak. Tapi karena suatu kesalahan yang diperbuat oleh Yakub, maka Esau menjadi marah dan ingin menyakiti Yakub. Nah, melihat hal itu, Ibu Ribka pun tahu bahwa Esau sangat marah nih adik-adik. Oleh karena itu, Ibu Ribka memanggil Yakub dan berkata, "Yakub, sebaiknya
kamu pergi jauh untuk beberapa waktu. Pergilah ke tempat pamanmu Laban. Tinggallah di sana sampai Esau tidak marah lagi. Baru kamu boleh kembali ke sini. Mendengar hal itu, Yakub sedih adik-adik. Karena itu berarti bahwa ia harus pergi dari rumah. Itu berarti juga dia harus meninggalkan kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain, Yakub juga takut terhadap Esau. Oleh karena itu, Yakub pun memilih berangkat. Yakub berpamitan kepada orang tuanya, berangkat pergi meninggalkan rumah. Coba lihat adik-adik, Yakub terlihat sedih dan murung. Yakub berjalan sendiri. Dia berjalan meninggalkan rumah dengan hati yang sedih, dengan hati yang berat. Yakub berjalan jauh. Dia memilih jalan yang sepi supaya tidak tertangkap oleh Esau. Hari pun semakin hari semakin gelap dan menjadi malam. Yakub melihat sekitarnya. Tidak ada rumah ataupun tenda untuk beristirahat. Padahal Yakub sangat lelah adik-adik. Yakub memandang ke langit dan berkata, "Apakah Tuhan masih menyertaiku? Padahal aku juga sudah berbuat salah terhadap Esau." Akhirnya Yakub pun tidur di atas tanah yang keras. Ia menggunakan batu yang keras itu sebagai bantal. Ia pun membungkus dirinya dengan kantung, tidur dan tertidur. Coba lihat adik-adik. Yakub sudah tidur ya. Tapi ia bermimpi. Ia melihat tangga yang sangat tinggi menuju ke langit. Dan di tangga itu ada malaikat-malaikat Tuhan sedang naik turun. Wah, indah sekali. Yakub sangat takjub melihat pemandangan itu adik-adik. Dia kagum sekali. Dan dari sana ia melihat Tuhan dan berkata, "Akulah Tuhan dari kakekmu Abraham dan Tuhan dari ayahmu Ishak. Aku juga yang akan menyertai engkau dan akan membawa engkau kembali ke tanah ini. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menepati janjiku kepadamu." Wah, Yakub pun terbangun adik-adik. Tetapi dia bersuka cita. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan menyertainya. Dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menjaga dan menyertainya. Yakub mengucap syukur adik-adik. Ia mencurahkan minyak ke atas batu yang ia gunakan sebagai bantal tidur tadi. Dan mendirikan tugu. Dan ia menamai tempat itu Betel. Nah, hari pun menjadi pagi. Yakub pun melanjutkan perjalanannya menuju tempat pamannya yang bernama siapa adik-adik? Yang bernama Laban. Akhirnya Yakub pun tiba di sana dengan selamat. Nah, adik-adik, dari cerita tadi, seperti Tuhan yang menjaga dan menyertai Yakub, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga dan melindungi kita. Meskipun kita tidak dapat melihat mereka, tetapi dengan iman kita dapat merasakan penyertaan dan kasih Tuhan di dalam hidup kita adik-adik. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kita nih tidak perlu takut lagi ketika gelap ataupun ketika tidak bersama dengan papa atau mama. Karena ada Tuhan yang selalu menjaga.
Nah, pada hari ini kita juga ada ayat hafalan adik-adik yang terambil dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita, sekarang tibalah kita untuk mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan yang sudah adik-adik persiapkan. Celing! Nah, adik-adik dapat memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam kotak persembahan. Dan persembahan ini akan dikumpulkan ketika kita sudah dapat masuk ke dalam gedung gereja. Ketika kita sudah dapat kebaktian bertatap muka seperti biasa. Atau adik-adik juga dapat meminta bantuan papa atau mama untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Sekarang mari kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami tahu bahwa Tuhan selalu menjaga dan menyertai kami, sehingga kami tidak takut lagi. Berkati juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekian cerita dari Kakak Yuke. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.